Menantu Super Han Sanqian. Bab 6251, Pena Bumi. Tiba-tiba, dia melihat ibunya. Ini sangat aneh, karena dia belum pernah melihat seperti apa rupa ibunya. Ketika dia lahir, ibunya telah meninggal. Dia tidak dapat melihatnya dengan jelas, bahkan jika ibunya telah meninggal. Ketika dia sedikit lebih tua, dia dapat mengingat orang, mengenali wajah, dan memiliki ingatan, tetapi ibunya telah dikuburkan. Jadi, bagi Sulong, dia benar-benar tidak tahu seperti apa rupa ibunya. Tetapi berdiri di sini, dia melihat seorang wanita cantik, melakukan semuanya dengan tenang di ruangan ini. Terkadang dia linglung di dekat jendela, seolah-olah dia sedang menatap langit dan memikirkan kampung halamannya, dan terkadang dia dengan lembut membelai perutnya yang besar di tempat tidur, seolah-olah dia sedang menceritakan isi hatinya kepada anak di dalam perutnya. Terkadang, dia duduk di meja dan menulis catatan bunuh diri. Di sini, dia jelas tidak ada, tetapi dia muncul di setiap sudut, tinggal di sana, dan melakukan banyak hal. Seolah-olah pada saat ini, dia muncul beberapa dekade yang lalu, mengamati kehidupannya hari demi hari dengan matanya sendiri. Mungkin ini adalah kasih sayang antara ibu dan anak, atau mungkin ini adalah semacam hubungan antara urat-urat bumi di antara mereka berdua. Kepala aula tua membangunkan Sulong dengan menepuknya dengan lembut sekitar 1/4 jam kemudian. Dia tidak benar-benar ingin mengganggu Sulong, tetapi tidak mungkin. Sulong telah berdiri di sana terlalu lama, dan bahkan ada jejak air mata di matanya. Kepala aula tua khawatir bahwa dia terlalu terlibat secara emosional dan akan memengaruhi kesehatannya, jadi dia harus membangunkannya. Kembali ke kenyataan, Sulong juga sedikit tertegun. Dia mungkin tidak berpikir bahwa dia akan begitu lepas kendali. Dia menoleh ke belakang untuk menghilangkan rasa malu saat ini dan tersenyum ringan, di sini terpelihara dengan baik. Kepala aula tua tidak banyak bicara, hanya mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa tidak berbicara saat ini sebenarnya adalah cara terbaik untuk membantu Sulong mengatasi rasa malunya. Sulong berjalan maju beberapa langkah dan sampai di kepala tempat tidur di kamar itu. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dari bawah bantal. Kotak kayu itu tidak besar, panjangnya sekitar 20 cm dan lebarnya 7-8 cm, berwarna merah dan berbentuk persegi panjang. Di bagian tengahnya, terdapat sebuah kunci kecil yang tampak seperti unicorn. Jangan remehkan kunci unicorn ini, ukurannya hanya sebesar ibu jari, tetapi kecuali kunci tertentu, tidak ada kekuatan atau apapun yang dapat membukanya. Sulong tersenyum. Ia mengetahui semua ini dari catatan bunuh diri ibunya. Sedangkan untuk kotak ini, meskipun hanya kotak kayu biasa, kotak ini sangat tahan lama. Tidak peduli seberapa kuat Anda menggunakan kekuatan, sebenarnya sulit untuk membukanya dengan paksa. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa ada master absolut seperti Han Sanqian, atau orang-orang dengan kemampuan khusus yang menghancurkannya dengan paksa. Namun, jika kotak ini dihancurkan, mekanisme di dalamnya akan secara otomatis menghancurkan barang-barang yang tersimpan di dalamnya. Dengan kata lain, Anda tidak dapat membukanya tanpa kunci. Bahkan jika Anda menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkannya sepenuhnya, barang-barang di dalamnya juga akan hancur. Satu-satunya cara untuk mendapatkan barang-barang di dalamnya adalah dengan menggunakan kuncinya. Pada titik ini, Sulong masih cukup bangga, karena jelas bahwa hanya dia yang memiliki kunci ini, dan hanya dia yang tahu cara menggunakan kunci ini. Memikirkan hal ini, dia membungkuk lagi dengan lembut dan mengambil sebuah kunci kecil di samping bantal. Kunci itu sangat biasa. Bahkan sekarang, orang-orang tidak menganggapnya sebagai kunci. Itu lebih seperti gumpalan besi bundar. Sangat sulit untuk mengubahnya menjadi kunci. Itu harus diaktifkan dan kemudian secara otomatis berubah menjadi seperti apa seharusnya kunci itu. Setiap kekuatan eksternal dapat mengubah penampilannya. Seperti yang kita semua tahu, jika sebuah kunci berubah sedikit saja, itu tidak dapat benar-benar membuka kunci yang cocok dengannya. Semakin canggih kuncinya, semakin canggih pula. Kepala aula tua itu juga mengetahui hal ini, jadi dia membutuhkan Sulong untuk menyelesaikannya saat ini. Semua orang mengangguk dan menatap Sulong, menunggunya untuk memulai. Bab 6252 Kunci. Sulong melihatnya beberapa kali lagi,
lalu menggerakkan tangannya, langsung mengerahkan tenaga dan menekan kunci itu. Kekuatan langit dan bumi semuanya untukku, semua hal digabungkan, hanya King Yao yang diambil. Dengarkan perintahku, ubahlah. Dengan teriakan marah terakhir Sulong, kunci di tangannya tiba-tiba bergerak, seperti bola lumpur yang tiba-tiba diaktifkan oleh seseorang, dan dengan cepat mulai berputar di tangannya. Melihat kunci itu benar-benar bergerak, kepala aula tua dan yang lainnya semua senang. Jelas, mampu mengendalikan kunci-kunci ini tidak hanya menunjukkan bahwa Sulong benar-benar memiliki darah kekuatan bumi, tetapi yang lebih penting, Sulong dapat mengendalikan hal-hal yang ditinggalkan oleh ibunya, yang berarti bahwa Sulong memiliki semua kondisi bagi mereka untuk bangkit kembali. Balas dendam pada Han Sanqian jelas sudah dekat. Kepala Istana Su memang bakat yang langka. Itu hebat. Ini terlalu bagus. Ya, karena kepala istana Su dapat mewarisi apa yang ditinggalkan ibunya, maka kekuatan bumi akan muncul kembali di dunia. Bagi kami, ini adalah bantuan yang sangat besar. Ya, haha, kami benar-benar sudah kehabisan akal, tetapi ada jalan keluar. Hebat. Jelas, saat ini, bukan hanya kedua tetua yang mengagumi Sulong, tetapi ketiga utusan khusus itu juga benar-benar kehilangan sikap mereka sebelumnya. Atau, mereka telah lama kehilangan sikap mereka sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah mengaguminya sepenuhnya. Sekarang, mereka bertiga benar-benar melakukannya. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Sulong memiliki bakat yang begitu kuat, yang berarti bahwa ia memiliki kemungkinan yang tidak terbatas di masa depan. Terutama situasi saat ini di istana sebenarnya sangat kritis, pada dasarnya adalah momen hidup dan mati. Jika Sulong dapat memimpin semua orang untuk membalikkan keadaan, tentu saja, ia dapat memenangkan hati banyak orang. Ia adalah putra kepala istana. Sementara dia telah memenangkan hati rakyat, jika bahkan kepala istana lama dari keluarganya sendiri disetujui, maka tentu saja, Sulong dapat dikatakan sebagai pilihan pertama untuk penerus masa depan di istana. Bagaimana mungkin aku bersikap kasar? Tentu saja, yang terpenting adalah semua orang menghormati kekuatan. Memang benar bahwa Sulong lebih kuat dari mereka sebelumnya, tetapi semua orang tidak yakin. Karena bagi mereka, Sulong hanya sedikit lebih kuat dari mereka, dan alasan kekuatannya hanya karena identitasnya. Bagaimanapun, dia adalah putra dari kepala aula lama, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia memiliki beberapa sumber daya. Jadi, sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi sedikit lebih kuat dari mereka. Bagaimanapun, kamu adalah pemimpin muda, dan kamu adalah penerus masa depan. Tetapi sekarang, hal-hal ini benar-benar berbeda. Sulong dapat mengendalikan kekuatan bumi. Dalam hal bakat fisik, kedua belah pihak tidak lagi berada pada level yang sama. Bagaimanapun, itu adalah garis keturunan yang berbakat, keuntungan besar yang datang secara alami. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh orang lain sesuka hati, apalagi orang lain dapat mengejarnya melalui upaya yang diperoleh. Orang seperti ini terlahir dengan bakat, dan memiliki titik awal yang lebih tinggi darimu, atau bahkan dapat membunuhmu dalam hitungan detik. Tentu saja, Anda dapat bekerja keras untuk mengejarnya, tetapi jika orang yang diberi bakat juga pekerja keras dan rendah hati, maka Anda hanya dapat menyalahkan diri sendiri karena mengakui kekalahan bahkan jika Anda mengejarnya seumur hidup. Sulong adalah orang seperti itu saat ini. Dia selalu sangat pekerja keras, dan jika dia masih sangat pekerja keras sekarang, maka bagi orang lain, itu hampir merupakan cinta yang sempurna. Kuncinya adalah bahwa Sulong sangat mungkin menyelamatkan hidup semua orang sekarang. Untuk orang seperti itu, tentu saja, mereka sangat mengaguminya. Perbaiki bentuknya. Di sana, dengan teriakan dingin Sulong, tumpukan benda di tangannya yang awalnya bulat dan menggembung tiba-tiba berubah menjadi bentuk kunci. Kuncinya tidak besar, tetapi sangat halus, dan soket kuncinya juga sangat presisi dan rumit. Siapapun yang melihatnya mungkin akan mendesah bahwa jika kunci seperti itu perlu dipalsukan, bahkan jika tukang kunci paling kuat di dunia ditemukan, mungkin sama sekali tidak ada cara untuk melakukannya. Kuncinya sudah keluar. Di tengah seruan orang banyak, Sulong mengambil kunci, lalu berjalan ke kotak kayu dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Terdengar bunyi klik. Bab 6253, Asal Mula Pena Bumi.
Napas semua orang tiba-tiba mencapai tingkat baru. Semua orang tahu apa artinya ini, dan mereka semua sangat bersemangat untuk melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan Sulong saat ini sangat gugup. Dia sebenarnya sama seperti orang lain. Meskipun dia adalah orang yang membuka kunci, ini adalah pertama kalinya dia menyentuh benda ini, dan dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dia penuh dengan harapan dan rasa ingin tahu. Setelah suara itu berakhir, seluruh kotak mengeluarkan suara dentuman kecil, dan jelas bahwa bukaan kotak itu sedikit terbuka. Beberapa orang saling memandang, dan untuk sesaat, Jun Sui tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. AA itu benar-benar terlalu gugup, begitu gugupnya sehingga bahkan napasnya hampir berhenti. Namun, setelah terengah-engah beberapa saat, Sulong masih menggertakkan giginya, dan kemudian, dengan tangan yang sangat bertekad, dia sedikit mengerahkan kekuatan dan langsung membuka kotak itu. Itu tidak seindah yang dibayangkan, dan itu bahkan tidak semisterius yang dibayangkan. Dia benar-benar biasa dan tidak bisa lebih biasa lagi. Rasanya seperti Anda membuka kotak yang sangat biasa, tanpa keanehan apapun, sehingga beberapa orang di tempat kejadian mulai meragukan apakah benda ini palsu. Selama ini, benda ini sebenarnya telah lama diganti secara diam-diam oleh seseorang. Hanya saja, agar permukaannya terlihat bagus, benda palsu itu ditinggalkan di sini. Kemungkinan ini memang ada, dan pantulan yang diberikan oleh kotak itu kebetulan cocok dengan itu. Sulong mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, dan benda-benda di dalam kotak itu tiba-tiba muncul di matanya. Itu adalah pena, atau lebih tepatnya, kuas. Namun, dibandingkan dengan kuas biasa, pena ini secara keseluruhan lebih panjang, bulu di ujungnya lebih halus, dan belum pernah digunakan. Ada catatan di dalamnya, kata Sulong. Di bagian paling dalam kotak, di bagian bawah pena, juga ada catatan. Catatan itu sangat kecil, dengan beberapa baris kata tertulis di atasnya. Meskipun kata-katanya lebih bagus, setiap kata ditulis dengan sangat rapi, jadi Anda hanya perlu melihat lebih dekat untuk melihat dengan jelas apa yang tertulis di dalamnya. Sulong ingin membacanya, tetapi pada akhirnya, dia hanya membuka mulutnya dan tidak bersuara. Karena dia menemukan bahwa isi yang terekam pada catatan itu tidak ditulis oleh ibunya, tetapi selalu ada di dalam pena. Anda juga dapat memahaminya sebagai buku petunjuk pena. Meskipun hanya ada 4 baris kata pendek, jumlah kata totalnya tidak lebih dari 30, tetapi di dalamnya sudah merinci masa lalu dan masa kini pena tersebut. Segala sesuatu tentangnya dijelaskan dengan jelas saat ini. Itu disebut pena bumi, yang merupakan semacam artefak yang menghubungkan bumi dan manusia. Legenda mengatakan bahwa ada seorang sarjana di masa lalu yang sangat baik, tetapi karena dia tidak bisa berlatih, dia diganggu oleh orang-orang yang berlatih Taoisme selama bertahun-tahun. Di dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, hampir sulit baginya untuk bertahan hidup. Tetapi dalam lingkungan seperti itu, dia masih hidup dengan ulet dan kuat, dan tidak hanya bertahan hidup sendiri, tetapi juga menerima berbagai anak dengan pengalaman yang sama. Lambat laun, ia menerima semakin banyak anak, yang membuat keluarganya yang awalnya tidak kaya menjadi semakin sulit untuk dihidupi. Ia dengan tegas berhenti belajar dan memilih bertani. Jika sebidang tanah tidak cukup, ia akan menerima 2. Jika 2 bidang tanah tidak cukup, ia akan menerima 3. Semakin banyak tanah yang ia reklamasi, semakin banyak anak yang ia terima, dan semakin lelah sarjana itu. Kemudian, sarjana itu telah menerima 40 atau 50 anak, dan begitu banyak anak berarti begitu banyak mulut yang harus diberi makan. Sarjana itu hampir mengubah seluruh gunung menjadi ladang. Hari-hari yang sulit seperti itu, karena semakin banyak ladang yang direklamasi, secara bertahap mulai membaik. Selama Anda menanam cukup banyak, Anda akan memanen lebih banyak, dan secara alami lebih banyak anak akan memiliki makanan untuk dimakan dan bertahan hidup. Namun sayangnya, langit tidak pernah memenuhi keinginan orang-orang. Tepat ketika hari-hari baik akan datang, sebuah kecelakaan terjadi. Dan kecelakaan inilah yang hampir menghancurkan keluarga kecil yang sudah rapuh ini, dan membuat dunia tampak begitu dingin dan kejam. Pada suatu pagi, sarjana itu. Bab 6254, Kekuatan Pena Bumi. Ia jatuh. Ia sudah lemah, dan bercocok tanam sudah di luar batas kemampuannya.
Meskipun tekad seseorang tidak terkalahkan, ia dapat mengandalkan keyakinan itu untuk terus maju. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa ia dapat terus maju. Di bawah konsumsi ekstrim jangka panjang, tubuh sarjana itu secara bertahap menjadi semakin tidak mampu menanggungnya, dan ia jatuh dan jatuh sakit parah. Namun di antara anak-anak itu, yang tertua baru berusia 10 tahun, dan mereka hanya dapat bertahan hidup di bawah asuhan sarjana itu. Setelah sarjana itu jatuh, meskipun mereka berusaha untuk mengambil tanggung jawab keluarga dan berusaha merawat sarjana itu dengan sangat bijaksana, beberapa hal akan selalu sia-sia. Itu tidak akan menjadi kenyataan karena seberapa keras Anda berusaha. Pada akhirnya, mereka semua gagal total. Kondisi sarjana itu tidak membaik, dan anak-anak itu sama sekali tidak tahu cara bercocok tanam. Kelompok itu hanya dapat mengandalkan mengumpulkan buah-buahan liar untuk bertahan hidup setiap hari. Namun sarjana itu tahu betul bahwa situasi ini tidak akan berlangsung lama. Anak-anak itu tidak dapat bertahan hidup dengan buah-buahan liar. Oleh karena itu, meskipun ia sudah sakit parah, ia tetap mengertakkan gigi dan bersikeras untuk bertani. Keadaan ini berlangsung lama, dan tanaman di ladang akhirnya berbuah, tetapi sarjana yang awalnya hanya bekerja terlalu keras itu juga benar-benar mendorong hidupnya ke jurang. Dengan tubuh yang terlalu lelah, hidupnya pun berakhir. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis, tetapi ia tidak khawatir apakah ia akan mati dan meninggalkan dunia ini selamanya. Ia hanya khawatir tentang apa yang akan terjadi pada anak-anak ini setelah kematiannya. Ia ingin memikirkan cara untuk anak-anak di hari-hari terakhirnya, tetapi pada saat itu, ia sebenarnya tidak memiliki kemungkinan untuk pergi ke ladang lagi. Jadi ia mengambil pena dan menulis buku tentang cara mengajar anak-anak bertani, berharap bahwa setelah kematiannya, anak-anak yang lebih tua di antara anak-anak ini dapat terus bertani sesuai dengan apa yang ia tulis, terus menghidupi keluarga besar ini, dan membiarkan setiap anak bertahan hidup semampunya. Ia juga mengambil pena dan melukis satu demi satu gambar, berharap bahwa lukisan-lukisan ini dapat ditukar dengan sejumlah uang untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari bagi keluarga. Akhirnya, setelah melakukan semua ini, sang sarjana menutup matanya sepenuhnya. Mungkin tindakan sang sarjana menggerakkan langit, dan setelah kematian sang sarjana, seorang dewa turun ke dunia. Ia membangkitkan sang sarjana dan menggunakan kekuatan gaibnya untuk mengubah pena sang sarjana menjadi alat ajaib. Sejak saat itu, sang sarjana dapat menggunakan pena ajaib untuk terhubung dengan bumi dan membiarkan kekuatan bumi membantunya. Pena ini dapat membuat kekuatan bumi bekerja untukmu, jadi, Tuan Tua, yang kau maksud adalah. Setelah membaca asal dan tujuan pena, Sulong tampaknya mulai memahami arti dari kata-kata Tuan Tua itu. Kepala aula tua itu tersenyum perlahan, lalu mengangguk sedikit, ya, pena itu dapat membuat kekuatan bumi bergerak. Orang-orang kita bisa mendapatkan kekuatan bumi saat mereka tertidur di dalam tanah. Maka tentu saja, kita dapat dengan cepat memulihkan prajurit kita, dan bahkan meningkatkan kekuatan kita. Dengan cara ini, kita dapat membalas dendam pada Han San Qian lagi dalam waktu yang sangat singkat. Bagi kita, ini adalah kesempatan terbaik. Sulong mengangguk dengan penuh semangat. Memang demikianlah adanya. Han San Qian tidak mengetahui keberadaan ibunya, dan tentu saja lebih mustahil baginya untuk mengetahui keberadaan pena bumi. Oleh karena itu, bagaimana mereka dapat mencegah hal ini? Begitu mereka dan yang lainnya menyelesaikan pemulihan dan peningkatan seluruh pasukan dengan cara ini, dan menyerbu lagi, itu akan menjadi awal dari semua bencana bagi Han San Qian. Dia dapat melakukan serangan kejutan dengan kita, dan kita juga dapat melakukan serangan kejutan dengannya. Dia berhasil mencuri kemenangan dengan serangan kejutan. Mari kita biarkan dia merasakan hal yang sama dan mencuri kemenangannya. Metode balas dendam, siapa yang tidak mengetahuinya? Sulong berkata dengan dingin. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir ketika mereka mendengar ini. Perkataan yang bagus, gigi ganti gigi, Tuan Su, Anda benar, Han San Qian menggunakan metode itu untuk mengacaukan kita, kita harus benar-benar menanganinya dengan benar. Itu benar, kita harus memberi tahu dia bahwa cepat atau lambat, dia akan membayar atas apa yang telah dia lakukan. Bab 6255, apakah Anda benar-benar ingin membayarnya kembali?
Sial, benar juga, kita harus membuatnya merasakan penderitaan yang kita derita hari ini. Kepala Istana Su, tidak ada cara yang lebih baik untuk membalas dendam selain ini, kami mendukungmu. Melihat semua orang begitu mendukungnya, lalu menatap kepala istana tua itu, bahkan dia mengangguk dan tersenyum tipis padanya, untuk sesaat, Sulong penuh energi dan percaya diri. Baiklah, kalau begitu mari kita bermain dengannya Han San Qian sampai akhir. Ayo! Kepala istana tua itu berteriak. Pelayan itu bergegas maju dan menggenggam tangannya, bawahan ada di sini. Di mana para prajurit sekarang? Jawab kepala istana, pasukan sudah tertidur dan beristirahat di kamp. Saat ini, hari sudah sore, dan sudah waktunya bagi mereka untuk beristirahat, meskipun ini adalah aula utama mereka, dan di bawah restu dan perlindungan aula utama, mereka bisa beristirahat lebih lama. Tetapi itu tidak terlalu pagi. Selain itu, setelah posisi mereka gagal, mereka seharusnya memasuki waktu istirahat, tetapi demi alasan keamanan, mereka terpaksa berbaris, yang semakin menguras mobilitas mereka. Setelah tiba di perkemahan, orang-orang berpakaian hitam telah mencapai titik di mana mereka harus beristirahat. Hanya kelompok eksekutif senior dan penjaga elit ini yang nyaris tidak dapat mempertahankan situasi dengan kultivasi mereka yang tinggi dan dukungan dari perkemahan. Baiklah, beritahu semua orang untuk berkumpul di arena seni bela diri besok pagi. Ya, bawahan itu segera pergi. Arena seni bela diri besok, Sulong, semuanya diserahkan kepadamu. Baik itu prajurit yang terluka atau orang biasa, mereka semua dapat ditolong oleh kekuatan bumi. Yang terluka secara alami dapat pulih, dan yang sehat secara alami dapat dilengkapi oleh kekuatan bumi, sehingga kultivasi mereka akan meningkat pesat. Sulong mengangguk. Selain itu, Sulong. Aku di sini. Sulong mengangguk. Mulai hari ini, aula cabangmu secara resmi akan menjadi departemen di bawah aula utamaku. Sebenarnya, tidak ada perubahan, tetapi itu cukup untuk membuat Sulong sangat senang. Berpikir kembali ke masa lalu, meskipun dia pergi dengan beberapa orang kepercayaan untuk mendirikan aula cabang secara mandiri, kepala aula lama tidak benar-benar setuju. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan sikapnya selalu tidak menyangkal maupun membenarkan. Berdasarkan hal ini, bawahannya hanya bisa menganggap sikap kepala aula lama sebagai persetujuan diam-diam. Tentu saja, pada suatu saat, mereka berpikir bahwa Sulong, kepala aula, tidak sah dan hanya mengandalkan identitasnya sendiri, dan tidak membiarkan kepala aula lama menyelidikinya. Oleh karena itu, semua orang tidak pernah memiliki rasa hormat yang besar terhadap Sulong, yang juga merupakan alasan utama mengapa ketiga utusan khusus bersikap seperti itu terhadap Sulong. Namun sekarang, semuanya berbeda. Kepala aula lama mengumumkannya secara pribadi, dan tentu saja, itu sah. Selain itu, meskipun Anda memegang posisi kepala aula di aula cabang, Anda juga memegang posisi wakil kepala aula di aula utama. Bagaimana mungkin kepala aula lama tidak tahu bahwa Sulong tidak dihargai oleh aula utama selama bertahun-tahun? Sekarang kalimat ini hampir sepenuhnya mengangkat identitas dan status Sulong. Di masa depan, orang-orang setingkat utusan khusus secara alami tidak akan lagi dapat mengatakan bahwa mereka lebih tinggi dari Sulong, atau setara. Dia adalah wakil kepala aula utama, yang berarti dia benar-benar di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang. Beberapa utusan juga sangat memahami bahwa langkah kepala aula lama sebenarnya adalah untuk mengatur Sulong sebagai penerus masa depan. Terima kasih, kepala aula. Sulong menerimanya dengan senang hati. Bukan karena dia menginginkan kesombongan dan kekayaan ini, tetapi sebenarnya, setelah memasuki rumah ibunya, dia melihat upaya kepala aula lama di rumah ini, dan mulai tergerak oleh apa yang telah dilakukannya. Dia juga tahu bahwa dia merasa sangat bersalah terhadap ibunya, jadi dia secara alami memaafkan kepala aula lama. Dengan kata lain, kebencian terhadap kepala aula lama berkurang banyak, dan kesenjangan antara ayah dan anak juga banyak menghilang. Baiklah, kalau begitu mari kita berhenti di sini untuk malam ini, mari kita beristirahat dengan baik, dan setelah kita pulih besok, kita akan menyerang untuk membalas dendam. Ya.